Tahun 2023 baru berjalan 2 hari, tapi kerja-kerja politik sudah terus menggeliat. Pemilu memang masih setahun lagi, tapi para politisi telah menunjukkan kerja-kerja mereka. Mulai dari deklarasi hingga temu konstituen di lapangan. Riak-riak politik mulai terlihat. Menghadirkan gejolak hingga teriak, bahkan hingga isu reshuffle kabinet. Partai pengusung pemerintah mulai saling tunjuk, mempertanyakan loyalitas dan menggoyang soliditas. Bahkan, kabarnya ada yang diminta untuk meninggalkan koalisi. Politik sudah pasti begitu cair. Kemarin teman, hari ini mungkin tidak sejalan. Meski baru hari kedua, tapi tahun politik telah resmi dibuka. Siapa sang penerus yang terpilih? Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo semua, pemirsa BTV, apa kabar? Selamat tahun baru bagi Anda semua. Kita tahu bahwa 2023, ya setahun lagi lah menjelang 2024 pemilu. Kita tahu apa yang akan terjadi nanti mendekati hari H di mana keadaan politik semakin menghangat, isu berterbangan, negosiasi dan segala macam lah. Kita nantikan saja. Tapi satu isu yang mungkin dari akhir tahun lalu sudah ramai dibicarakan, sudah banyak beredar juga gosipnya di media sosial adalah soal apakah akan ada kembali reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan di awal tahun ini. Dan untuk berbicara mengenai hal tersebut dan juga dengan hal-hal lainnya tentu saja yang menyangkut soal politik di Republik kita yang tercinta ini, telah bergabung bersama dengan kita ada Bang Hasan Hasbi, founder dari Sirius Network. Apa kabar Bang? Selamat malam, kabar baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. 2023, excited Bang? Iya lumayan lah ya. Lumayan. Tapi ini kan sudah pemilu kesekian ya, jadi agak berkurang dikit. Agak berkurang. Oke, dan ada Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Apa kabar? Ya, Bang Panji. Bro Valdo. Gitu ya manggil boleh ya? Bro Valdo boleh. Boleh. Boleh ya. Asal jangan sis aja. Masan. Semua. Siap. Nah, jadi ya ini baru hari kedua sih ya tahun 2023, tapi gosip reshuffle ini kan mungkin di Q4 tahun lalu tuh sudah ramai dibicarakan. Sebenarnya saya nanya dulu ke Sentek boleh Bang ya? Yeah. Ke Sentek dulu kita tanya lah. Ini kan yang mengurus negara ini. Ke orang dalam. Orang dalam. Bakal ada reshuffle lagi nggak nih, Valdo? Ya sebenarnya kan kami udah sampaikan bahwa Presiden kalau mau reshuffle detik ini juga bisa. Karena kan memang kepuasan itu tinggi ya, dengan hari ini. Jadi argumentasi terkait stabilitas, bagi-bagi kursi itu kami kira nggak relevan lagi Bang. Karena orang pengen stabilitas, tapi ternyata perform. Orang pengen Orang pengen bagi-bagi kursi, transaksi semuanya deliver, kepuasan tinggi. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut kami menjadi kebahagiaan ya, ketika kepuasan dengan sebagus ini dengan Bapak Presiden Jokowi. Kami juga bilang bahwa hari ini tidak berada di garis Jokowi pun juga akan face to face sama rakyat. Sayangnya Pak Gus Coy nggak datang nih, karena Gus Coy di Nasdem itu punya koalisi perubahan misalnya kan. Ya tapi kan orang bertanya itu, perubahan apa yang mau dibikin gitu. Toh ketika ditanyakan apakah Nasdem masih bersama dengan pemerintah Presiden Jokowi, jawabannya masih sampai 2024 Nasdem masih bareng sama Presiden Jokowi. Harusnya kan jawabannya kalau pengen bikin perubahan, ya setelah 2024 atau hari ini tidak lagi bersama Jokowi kan. Nah tapi faktanya hari ini Nasdem juga masih sama Presiden Jokowi kan. Nah jadi dengan kepuasan sebesar ini mau nggak mau kita akan bisa bilang gitu. Karena masyarakat sedang support, kondisi lagi bagus, ya itu adalah hal yang ya prerogatif Presiden tentunya ya. Nah yang sebenarnya lucu nih Bro Valdo adalah, tadi kan kita tanyain soal reshuffle gitu. Terus tadi Bervaldo ngomongin soal Nasdem. Jadi apakah memang Nasdem akan di reshuffle dari kabinet apa gimana ini Bervaldo? Ya lagi-lagi kan ini soal kebutuhan Presiden Bang ya. Jadi kita tahu bahwa faktor-faktornya banyak gitu kan, yang tahu kebutuhan tim Presiden. Nah tapi yang nggak sering luput kita bicara soal
kinerja pembantu presiden, banyak orang bilang menteri profesional, menteri partai gitu kan. Tapi suka nggak suka pembantu presiden juga harus memiliki dukungan politik, kekuatan politik yang kuat. Kita lihat hari ini background menteri kan juga dibilang macam-macam, ya kan, nggak nyambung dan sebagainya. Tapi kan inilah Pak Presiden Jokowi gitu, bahwa beliau menempatkan founder startup jadi menteri pendidikan, mantan lulusan fisika nuklir jadi menteri kesehatan, 2 orang birokrat ASN menjadi menteri, Ibu Retno dan Pak Basuki gitu. Dan ini kan cara-cara baru yang diupayakan oleh Presiden agar terobosan itu bisa tercapai. Kalau orang lama kan nggak enakan Bang, Indonesia kan, jadi susah bikin perubahan. Jadi berbicara soal komposisi koalisi, komposisi kabinet, dukungan politik, itu faktor yang menurut kami tidak bisa kita lupakan. Karena kita ambil contoh, kasus minyak goreng kala itu sulit. Pak Zulhas jadi Menteri Perdagangan, Ketua Umum Partai Politik, 2 minggu selesai. Kelar urusannya. Iya, jadi kan suka nggak suka, background dan dukungan politik itu faktor yang suka nggak suka harus kita hitung gitu. Baik. Karena pertarungan di internal partai politik tidak jauh lebih sulit dibandingkan pertarungan di kepakaran, pertarungan di birokrasi dan lain-lain gitu. Baik, saya mau ke Bang Hasan dulu. Tiap kali reshuffle itu kan pasti upaya untuk mengencangkan skrup-skrup yang mungkin kendor. Sekaligus juga konsolidasi. Jika betul memang bakal ada reshuffle, konsolidasi seperti apa sebenarnya yang menurut Bang Hasan? Ini kan orang yang di luar pemerintahan ya. Apa yang akan dilakukan sehingga dicapai oleh Presiden? Kalau saya lihat sekarang, kalau dari sekarang ke 2024, saya rasa pertimbangannya mungkin bukan lagi kinerja, tapi pertimbangan politik. Konsolidasi kekuasaan agar tetap efektif sampai akhir masa jabatan. Jadi, dan itu juga sah. Bukan pertimbangan kinerja itu juga sah kan. Presiden kan tetap ada tim yang pengen ada tim yang kompak. Ya, kalau kompak ini artinya ya mungkin bisa diartikan macam-macam, tapi mungkin salah satu artinya adalah tetap bersama Presiden sampai tahun 2024. Jadi kalau ada yang misalnya hari ini, walaupun itu gongnya nanti tahun 2024 misalnya, agenda koalisi perubahan ini tahun 2024, tapi kan nama koalisi perubahannya sudah ada sekarang. Jadi kan jadi pertanyaan di publik. Ini satu sudah berdiri berseberangan dengan Presiden. Apakah tim kerja Presiden sekarang masih solid atau enggak? Nah, kebutuhan-kebutuhan itu menurut saya ya wajar kalau Presiden misalnya gini. Kalau Presiden merasa punya kebutuhan untuk mendesain politik tahun 2024, misalnya siapa yang jadi penerus. Karena banyak legasi Presiden kan kalau pemilu tahun 2024 kan nggak mungkin selesai semua. Bakal banyak yang masih gantung nih. Yang gantung-gantung ini kan harus ada orang yang punya komitmen untuk menyelesaikan itu. Makanya mendesain penerus itu sebenarnya sesuatu hal yang lumrah. Jadi kalau ada orang yang kemudian mendesain antitesisnya Pak Jokowi, ini kan perlu ada, ya dalam politik itu ada namanya insentif. Buat orang yang loyal dikasih insentif. Buat orang yang dianggap tidak loyal lagi, gitu, dikasih disinsentif lah. Orang bilangnya hukuman, tapi mungkin bukan hukuman, disinsentif lah. Ya kemudian, ya sorry ya kita nggak bisa sama-sama lagi kalau kayak gini. Saya mau kasih insentif sama orang yang tetap loyal sama saya, sah saja seperti itu. Dan itu mungkin saja dikasih ke partai politik, karena ya misalnya, kalau yang dikeluarkan adalah, karena menurut saya problemnya hari ini bukan problem kinerja nih, tapi adalah problem politik. Jadi kalau problem politik, maka kemungkinan besar yang dikeluarkan adalah menteri-menteri dari partai politik. Jadi kalau begitu isinya mungkin juga partai akan digantikan oleh partai politik lain kemungkinan besar gitu. Iya. Entah itu partai politik yang sekarang sudah berada di kabinet, artinya dia dapat insentif tambahan, atau partai politik yang hari ini berada di luar kabinet dapat insentif baru nih. Mau join nggak sama pemerintah? Dan kalau itu kan sebenarnya jumlah partai politik berada di luar kabinet, di luar pemerintahan cuma sedikit, Mas. Bisa ditebak. Bisa ditebak, betul. Ya, bisa ditebak aja gitu. Jadi bisa juga insentif kayak gitu diberikan. Bagaimanapun ada orang yang bilang enggak, kami tetap bertahan jadi oposisi, itu kan sebenarnya jargon perjuangan aja. Lebih kepada jargon perjuangan. Kan tujuan orang masuk ke pemerintahan. Masa iya tujuannya tetap berada di oposisi, kan enggak. Jadi ketika ditawarkan bergabung dengan kekuasaan, saya rasa itu sebuah tawaran yang sulit untuk ditolak menurut saya kayak gitu. Apakah memang proses tawar-menawar itu, negosiasi itu sedang berlangsung sekarang? Iya, kan Presiden bilang berkali-kali nggak ada visi misi menteri, adanya visi misi Presiden. Maka dari itu, ya menjadi pembantu Presiden bukan hanya kemampuan teknokratis, tapi juga soal political capacity. Mau nggak mau, Bang. Karena gimana caranya seseorang menteri akan ngedeal budget sama DPR, tapi dia nggak biasa menggalang kekuatan publik. Itu kan butuh kemampuan politik, gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Dan yang melanjutkan tadi apa yang disampaikan Bang Hasan, faktor politik itu kita sering underestimate gitu, kemampuan politik orang gitu. Karena
kita selalu bilang profesional, kepakaran dan lain-lain gitu. Tapi kan kemampuan seseorang dalam decision making membantu presiden itu kan ranah politik tempat mereka latihan gitu loh. Orang-orang yang terlatih dari situ, orang yang lahir dari situ, dia akan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan presiden. Ini soal metode ya. Nah, tapi tadi follow up dari yang dinyatakan oleh Bang Hasan tadi. Jadi, apakah tadi kalau ada insentif bagi loyalty itu proses penilaian itu sedang terjadi di dalam pemerintahan? Gini ya, kondisi politik, desain politik yang diinginkan presiden atau siapapun untuk melanjutkan pemerintahan yang terjadi tentu akan menjadi perhitungan, Bang. Karena kan suka nggak suka hari ini memasuki tahun-tahun politik, ya kita di samping itu ada ancaman resesi dan sebagainya kan, kita butuh kekuatan politik yang kuat. Kepuasan hari ini udah tercapai, bagus, alhamdulillah ya. Tapi kan menjaga stabilitas ini, menjaga performa ini tentu memiliki komposisi desain yang kami kira perlu dipertimbangkan secara matang itu. Nah, belum lagi apalagi kita melihat kemampuan kalau aku lebih melihat ke menteri ya, kemampuan menteri-menteri atau pembantu presiden ini kan bukan hanya soal pinter-pinteran gitu, soal canggih-canggihan. Kalau pengen pinter mah menteri bisa hire staff sus lah gitu kan. Jadi ya bisa kayak maksud saya banyak staff sus lain gitu loh. Ya banyak staff sus lain nih. Jadi ini juga soal kemampuan dia mengexercise. Kalau pinter-pinteran saya kalah sama Bang Pange gitu kan. Tapi kalau soal dibully netizen, soal dihantam sama ini, ya kita terlatih gitu loh Bang. Jadi gitu kira-kira Bang. Oke. Ini menarik karena tadi kita bahas soal apakah akan ada penilaian, akan ada insentif bagi loyalty, dan tidak ada dalam pertanyaan sebenarnya. Tapi kedua narasumber kita ini menyebutkan ya kalau sudah terlihat tidak sejalan, ya ayo berpisah aja gitu ya. Dan saya nanya ke Bang Hasan lagi adalah, kalau memang bukan karena urusan soal teknokratik, jadi sebenarnya selain urusan politik, apa ada faktor lain nggak sih yang jadi pilihan? Apakah cuman sekedar bagi-bagi kursi, urusan pendidikannya nggak penting dan lain sebagainya? Tapi jangan dijawab dulu Bang Hasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap dikasih paham.